Wah, coba deh lihat ke atas sana. Lagi ada hujan meteor ya. Asik, pasti bakal epic nih. Tapi bohong. Ya udah, gimana kalau mengamati bulan purnama aja? Terakhir kali muncul bulan kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Februari. Bulan memantulkan cahayanya langsung ke mata kita karena berseberangan langsung dengan bumi dan segaris lurus dengan matahari. Dengan begini, cahaya matahari bisa menerangi bulan. Muncullah pemandangan malam yang fantastis. Nah sekarang, coba deh amati bulannya baik-baik. Agak mirip dengan bola salju raksasa yang menggantung di langit malam kan? Sebagian suku asli yang tinggal di dekat kutub utara mungkin juga punya anggapan yang sama. Karena itulah, mereka selalu menyebutnya sebagai snow moon saat bulan terlihat besar dan penuh. Buruan, ambil teleskopmu sekarang juga, karena tanggal 9 dan 10 Maret akan ada 3 planet yang berjajar rapi. Pastinya akan jadi pemandangan yang cantik. Semoga videonya bisa di-upload tepat waktu ya. Dari atas ke bawah akan terlihat Jupiter, lalu Saturnus, dan nggak ketinggalan juga ada Merkurius. Kemungkinan kamu juga akan melihat detail dari ketiga planet ini, tergantung dari kualitas teleskopmu sih, kalaupun kamu punya. Tinggal puter ini, puter itu, lalu tada! Ada planet lainnya juga. Kelihatan jelas banget, seolah jarak masing-masing planet nggak sampai ribuan kilometer. Tapi nggak cuma itu aja, semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Wah mantap, nggak perlu pakai teleskop dong. Ya, tapi kamu cuma akan melihatnya seperti 3 bola putih yang berjejer di langit luas. Tetap aja epic, ya kan? Arahkan pandanganmu ke tenggara sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Wah, ketiganya sudah kongko aja tuh. Mandi memang menyegarkan ya. Gimana kalau ku bantu menyegarkan matamu juga dengan hujan meteor? Udah, simpan dulu teleskopmu ini. Tenang aja, kalau kamu nggak sempat melihat semuanya, tahun ini akan terjadi beberapa kali kok, dan epicnya lagi, waktu kemunculannya lumayan tersebar. Cek dulu kalendermu, lalu pasang pengingat pada bulan April, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Dalam sebulan bahkan ada loh yang frekuensinya sampai 2 kali. Contohnya bulan Oktober dan November. Pilih saja bulan dan hari yang pas buat kamu. Cek lagi kalendermu. Ingat juga ya, hindari musim hujan kalau kamu ingin menikmati fenomena menakjubkan ini dengan tenang. Dongakkan kepalamu dan tatap langit gelap sepanjang malam. Tunggu aja sampai hujan meteornya muncul. Atau kalau siang harinya kamu harus ngantor, pasang jam alarm aja, biar bisa bangun saat tengah malam. Awas, Merkurius mulai menghantam bumi. Haha, enggak lah. Tenang, planet ini masih ada di posisinya kok. Hanya saja Merkurius akan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi pada tanggal 17 Mei. Planet ini akan berada pada elongasi timur maksimumnya, sehingga akan mudah diamati. Sesaat setelah matahari terbenam, arahkan pandanganmu ke ufuk barat dan coba cari planetnya. Peristiwa ini akan terjadi lagi pada tanggal 4 Juli, tapi kamu perlu melihat ke arah timur. Jangan lupa pakai kompas ya. Jarang-jarang kan kamu bisa memandangi Merkurius yang menawan itu, sambil menikmati segelas kopi di pagi buta. Kalau kamu melewatkan peristiwa ini, tenang aja. Coba lagi pada tanggal 14 September dan 25 Oktober. Akan seperti apa ya kalau bulan kehilangan warna putih alaminya? Fenomena ini akan terjadi beberapa hari setelah Merkurius muncul pertama kali sepanjang tahun, yaitu pada tanggal 26 Mei. Pada tanggal tersebut akan terjadi gerhana bulan total. Perlahan, bulan akan mulai terlihat gelap, seolah permukaannya dilumuri cat merah, sampai kemudian warnanya berubah menjadi merah membara seperti ini. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di Samudra Pasifik. Itu pun dengan berlayar, atau di area nan tenang di Asia Timur. Kalau kamu berada di sekitar Tokyo Tower saat peristiwa ini, wah, kamu beruntung banget. Gerhana bulan total ini akan terlihat di seantero Jepang. Atau kalau kamu kebetulan tinggal di kawasan timur Amerika Utara, kamu juga akan mengamati perubahan bulan. Nggak akan berubah wujud jadi serigala sih, kecuali kalau kamu jadi werewolf. Yang berubah cuma warnanya. Masih soal bulan, kamu ingat lubang hitam raksasa kan? Nah, fenomena astronomi yang satu ini juga mirip-mirip dengan lubang hitam. Pada tanggal 10 Juni, yaitu selama gerhana matahari cincin, bulan akan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Saat itulah bulan akan menutupi sebagian besar matahari dan meninggalkan sedikit lengkungan yang bisa kita lihat. Nah, saat peristiwa ini, langit cuma akan memperlihatkan cahaya cincin berukuran besar. Kemungkinan kamu nggak akan bisa melihat bulan di langit sana, karena wujudnya akan sama dengan area di sekitarnya, tanpa warna atau hitam pekat.
Cincin yang kamu lihat itu adalah sinar matahari. Oke, mumpung kita masih bahas soal cincin, yang satu ini juga nggak kalah epic. Cincin Saturnus. Planet ini memang super komplit, termasuk planet. Cek, punya cincin. Cek, dan jangan kaget juga dengan fakta ini. Punya 82 satelit. Mungkin tiap tahun ada aja satelit baru yang bermunculan ya. Pada tanggal 2 Agustus, Saturnus akan berada pada titik terdekatnya dengan bumi. Dan matahari akan membantu menerangi planet ini. Selain terlihat paling terang sepanjang tahun, Saturnus juga akan muncul sepanjang malam. Saatnya mengeluarkan teleskopmu lagi. Teleskop sedang juga bisa dipakai kok. Itu pun kalau kamu mau melihat cincin dan beberapa satelitnya yang paling terang. Ada juga planet lain yang mendekati bumi, Jupiter. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus. Hampir sama seperti Saturnus yang mendekati bumi. Peristiwa ini juga ditandai dengan matahari yang bersinar terang di permukaan raksasa gas ini. Tapi bedanya, dengan teropong kamu akan bisa melihat 4 satelit terbesarnya. Yah, meskipun cuma berupa titik-titik kecil, kamu jadi tahu rupa yang sebenarnya kan? Masih kepikiran dengan hujan meteor yang tadi kusebutkan di awal ya? Oke, inilah hujan meteor terbaik yang pernah ada, atau disebut sebagai hujan meteor Perseid. Hamparan langit akan terlihat seperti digempur batu menyala dari ketapel raksasa. Selama hujan lebat ini, kamu bahkan bisa mengamati sampai 60 meteor per jam. Sinarnya juga sangat benderang. Lihat tuh, baru aja melintas. Wush! Wah, ada lagi tuh yang nyusul. Tanggal 12 dan 13 Agustus emang paling pas buat rebahan santai di atas rerumputan sambil mengamati langit. Biasanya, selama 2 hari ini, langit malam akan terlihat cerah dan gelap. Cocok banget lah untuk melihat hujan meteor. Kamu pernah lihat bulan yang warnanya kemerahan kan? Peristiwa ini disebut dengan gerhana bulan parsial dan terjadi pada tanggal 19 November. Bulan merah yang sama akan semakin gelap saat bergerak melintasi bayangan bumi. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di sebagian wilayah. Ini bumi kita. Yuk kita tandai dulu tempat-tempat yang bisa kamu datangi untuk melihat gerhana bulan parsial ini. Pertama ada Eurasia Timur, kemudian Jepang. Samudra Pasifik juga masuk dalam daftar ini, tapi kamu perlu naik kapal untuk sampai ke sana. Berikutnya Amerika Utara, Meksiko, Amerika Tengah, dan terakhir sebagian wilayah barat Afrika Selatan. Pakai dulu kacamata gerhana mataharimu ya untuk menyaksikan fenomena astronomi terakhir sepanjang tahun ini, gerhana matahari terakhir. Fenomena ini akan terlihat sangat jelas karena bulan akan menghalangi matahari hampir selama 2 menit. Kamu juga akan bisa melihat korona matahari atau atmosfer terluar matahari. Tapi yang bikin ngenes, kamu harus pergi ke Antartika atau Atlantik Selatan untuk melihatnya. Kalau kamu nekat mau pergi juga, hati-hati aja deh. Katanya di sana dingin. Brrr.